Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang menyempatkan diri untuk mendengar Hidayatuna. Gimana kabarnya? Saya harap kalian sehat-sehat saja. Selama beberapa menit ke depan, saya Rivaldi Selah akan menemani kalian untuk mendengarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Arman Al-Jufri di hidayatuna.com dengan judul "Kembali ke Al-Quran dan Hadis Tidak Sesederhana Itu". Ikhwal, kerasahan ketika melihat sebagian kelompok yang menggaungkan secara masif jargon segala sesuatu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemarin, diskusi menarik itu hadir di sela-sela perkuliahan yang saya dan teman-teman ikuti. Berkembangnya beragam isu-isu kontemporer di Indonesia seperti hak asasi manusia, sekulerisasi, demokrasi, kesetaraan gender, maupun hijrah merupakan sebuah fakta yang harus diakui keberadaannya dalam siklus keberagamaan kita hari ini. Tentu saja, bagi kalangan muslim dalam menghadapi beberapa isu-isu tersebut memerlukan sebuah jawaban. Ikhwal, bagaimana seharusnya mengambil sikap? Dalam tataran ideal normatif, tentu saja untuk mendapatkan jawaban atas segala permasalahan tersebut sangat dianjurkan untuk merujuk kepada teks keagamaan, teks yang otoritatif yakni Al-Quran dan hadis. Meskipun segala jawaban atas permasalahan tersebut ada di dalam Al-Quran dan hadis, apakah setiap muslim memiliki kemampuan yang mumpuni untuk langsung merujuk kembali ke Al-Quran dan hadis? Apakah cukup sekedar merujuk kepada terjemahan dari kedua teks keagamaan yang otoritatif tersebut untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan kehidupan? Tentu saja dengan tidak merendahkan beberapa pihak, bisa dipastikan tidak. Salah sedikit dalam memahami kedua teks keagamaan yang otoritatif tersebut bisa menciptakan sebuah kegaduhan, baik hal itu dalam tataran ideologis maupun dalam tataran praksis sekalipun. Kembali kepada Al-Quran dan hadis tidak dapat dianggap sesederhana sebagaimana yang dipikirkan oleh kalangan luas. Sebagai sebuah analogi sederhana, kita yang notabene dalam sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, ketika dihadapkan dengan karya sastra karangan Djoko Pinurbo misalnya, apakah mampu dengan segera memahami makna dan maksud yang terkandung di dalamnya? Bagi sebagian kalangan yang sudah terbiasa menggeluti dalam bidang sastra saja, belum tentu lantas memahami apa yang dimaksud di dalam karya tersebut. Ada sebuah metodologi yang harus ditempuh dalam upaya memahami karya sastra. Misalnya, teknik dalam menulis puisi, menulis cerpen, teknik memahami kata yang bermakna kias, ataupun yang lainnya. Begitupun dengan upaya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya, untuk langsung kembali ke Al-Quran dan hadis sebagai teks keagamaan yang otoritatif, setiap muslim membutuhkan seperangkat keilmuan yang cukup. Dalam tataran upaya memahami Al-Quran misalnya, setiap muslim yang ingin kembali secara langsung ke Al-Quran sangat dianjurkan untuk menguasai terlebih dahulu beberapa disiplin keilmuan mengenai Al-Quran. Misalnya meliputi aspek asbabun nuzul, muhkam mutasyabihat, i'jaz, jadal Al-Quran, balaghah, dan seterusnya. Aspek teologis maupun aspek keilmuan umum lainnya yang meliputi antropologi, sosiologi, hermeneutika, dan bahkan cabang keilmuan filsafat. Sementara itu, dalam tataran upaya memahami hadis, hal serupa juga terjadi. Untuk memahami setiap hadis diperlukan seperangkat keilmuan yang cukup, yang diantaranya meliputi keilmuan mengenai riwayah dan diraya misalnya. Keilmuan riwayah secara ringkas dapat dipahami sebagai ilmu yang berbicara mengenai bagaimana proses periwayatan,
penulisan, dan pemeliharaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan. Dengan begitu, ketika beberapa disiplin keilmuan telah dikuasai, proses kembali ke Al-Quran dan hadis akan menghasilkan sebuah pemaknaan yang lebih sesuai dengan esensi yang sejatinya diharapkan di dalam kedua teks keagamaan yang otoritatif tersebut. Melihat fakta di atas, muncul sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana dengan kalangan awam yang dalam hal ini tidak semuanya memahami beberapa aspek keilmuan sebagaimana tersebut di atas? Sebagaimana pernah saya sampaikan dalam tulisan sebelumnya, dengan mengutip Quraisy Shihab, ketika beragam persoalan hadir pada saat yang bersamaan, kebutuhan akan asupan keagamaan ikut meningkat. Bagi sebagian kalangan yang tidak memiliki kemampuan langsung untuk kembali ke Al-Quran dan hadis, sangat dianjurkan untuk belajar kepada seorang ulama atau ustadz maupun mencari lembaga pendidikan keagamaan. Namun, sebelum kemudian memutuskan ikhwal ulama atau ustadz yang akan kita ikuti, ada beberapa kriteria yang lebih dulu harus kita pahami. Dalam pandangan Profesor Quraisy Shihab, ada 4 tugas besar yang diemban oleh ulama sesuai dengan tugas Nabi dalam mengembangkan kitab suci. Pertama, menyampaikan ajaran-ajarannya atau tabligh. Kedua, menjelaskan ajaran-ajarannya. Ketiga, memutuskan perkara atau problem dalam masyarakat. Keempat, memberikan contoh. Ini sesuai dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa perilaku Nabi merupakan praktek dari Al-Quran. Seorang ulama, lanjut Profesor Quraisy Shihab, tidak diperkenankan hanya berpegang teguh pada sebuah penafsiran dari ulama tafsir tertentu. Ia harus memiliki daya pengetahuan umum yang cukup untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang ada dalam menjawab segala persoalan masyarakat yang terus berkembang. Tidak hanya sekedar mendalami ilmu-ilmu fikih, tafsir, atau hadis, terlebih ketika hanya di ranah hafalan, statis, serta literalis. Maka dengan memperhatikan ikhwal beberapa persoalan tersebut di atas, tentu akan menghasilkan pola keberagamaan yang lebih ramah dan tidak marah-marah. Jika kamu suka dengan Hidayatuna, jangan lupa like, comment, and share. Dan mungkin cuman sekian yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.